Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya. Edisi hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Senang rasanya saya hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Mimbar Gemar ini. Dan sebagaimana jadwal pembacaan kita pagi hari ini, saya diberkati di dalam Mazmur pasal 86 ayat pertama sampai yang keempat. Saya bacakan dengan cepat. Mazmur 86 ayat pertama sampai keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya doa minta pertolongan. Doa Daud, sendenkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 86 ini merupakan ungkapan pengalaman hidup Daud secara pribadi. Daud seringkali di dalam kehidupannya mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesulitan, tantangan. Kita tahu Daud sejak muda telah dipilih dan diurapi oleh Allah untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi ternyata setelah Daud diurapi menjadi raja, bukan satu kehidupan yang terhormat, satu kehidupan yang terjamin, satu kehidupan yang diberkati luar biasa dalam kemewahan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Malah sebaliknya, kehidupan Daud seringkali dalam kondisi yang teraniaya, dikejar-kejar. Kemudian dia harus lari menyelamatkan diri dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari gunung satu ke gunung yang lain, dari gua satu ke gua yang lain, yang tujuannya supaya dia tidak ditangkap oleh Saul dan para pengikutnya. Sehingga akhirnya dalam Mazmur pasal 86 ini dia menyatakan secara singkat yang melukiskan bagaimana kehidupan Daud, yaitu dinyatakan sengsara dan miskin. Coba Bapak Ibu Saudara dan saya bayangkan bagaimana Daud menyatakan kehidupannya yang sengsara dan miskin. Bukan saja sengsara ini terpuruk, sulit, penuh penderitaan, teraniaya, tapi juga miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan kita tahu kadang-kadang saat-saat sulit Daud tidak bisa makan, Bapak Ibu Saudara, karena dia menjadi pelarian. Dia harus bersembunyi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita melihat bagaimana kehidupan Daud begitu tragis, kehidupan Daud begitu menyedihkan, kehidupan Daud begitu sampai pada titik nadir, Bapak Ibu Saudara, sampai titik nol. Tetapi dari kondisi kehidupan yang seperti itu, kita bisa melihat kesaksian hidup Daud begitu luar biasa. Dan perikop ini mewakili bagaimana cerminan iman pengharapan Daud. Dia tetap berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan, ada beberapa ungkapan-ungkapan yang mencerminkan keyakinan, iman, dan pengharapan Daud
sekalipun dia dalam kondisi sengsara dan miskin. Ayat yang kedua, kata kunci, peliharalah, selamatkanlah, ya kan, kasihilah, ya kan, kemudian buatlah jiwa hambamu bersukacita. Dalam kondisi sengsara, terpuruk, teraniaya, miskin, tetapi ada ungkapan, ada cerminan, ada pernyataan kata-kata iman pengharapan yang luar biasa. Sehingga hal ini mewakili satu keyakinan Daud, sekalipun saat ini hidupnya sengsara, miskin, teraniaya, tragis, titik nol, tetapi dia tetap punya iman pengharapan bahwa satu kali waktu Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya, keselamatannya, kasihnya, sehingga dia bisa bersuka cita. Dari ayat-ayat yang dijabarkan ini, dari ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, saya menemukan kunci rahasia kehidupan Daud. Sekalipun kehidupan yang sengsara, miskin, terpuruk, tetapi tetap ada pengharapan, tetap ada jaminan untuk dia mengalami keberkatan, sukacita, pertolongan, mujizat Tuhan yang ajaib. Apa yang menjadi rahasianya? Apa yang menjadi kuncinya? Yang pertama saya temukan, untuk supaya kita boleh mengalami kuasa pemulihan, mujizat dari Tuhan, sengsara dan miskin diubah menjadi kehidupan yang diberkati dan penuh sukacita. Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang selalu hidup di dalam doa. Sekali lagi saya ulangi, kita harus menjadi pribadi yang selalu hidup di dalam doa. Doa bukan merupakan pilihan yang terakhir bagi Daud, tapi doa merupakan pilihan yang pertama dan yang utama. Ketika dia mengalami kesengsaraan, ketika dia mengalami keterpurukan, ketika dia mengalami kondisi penderitaan, doa bukan merupakan pilihan yang terakhir, tapi doa adalah pilihan yang utama bagi Daud. Coba perhatikan ayat pertama. Sendenkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Ayat yang keempat, buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ayat yang 3 bagian B, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, Daud selalu hidup di dalam doa. Bahkan dinyatakan berseru sepanjang hari. Setia di dalam doa. Tekun di dalam doa. Bahkan doa bukan pilihan yang terakhir. Banyak orang percaya menjadikan doa itu pilihan paling akhir. Setelah pilihan-pilihan yang lain sudah dipilih dan dilakukan, ditempuh, tapi tidak ada pertolongan, baru berdoa. Dalam sudah kondisi terpuruk, dalam kondisi terluka, dalam kondisi yang sudah compang-camping, baru kemudian berdoa. Bukan itu yang Alkitab ajarkan. Dari pengalaman Daud, doa bukan alternatif terakhir, tapi doa adalah pilihan yang utama ketika kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, miskin, terpuruk. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Ayat yang kedua, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Bagian 2a, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Ini penting untuk supaya kita mengalami mujizat, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Pastikan posisi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi
Tuhan. Pertanyaannya, siapakah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan? Bukan semata-mata mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dibenarkan, dikuduskan, dikasihi Tuhan. Memang secara mendasar itu, tetapi dalam topik ini, siapakah orang yang dikasihi Tuhan? Coba kita lihat dalam konteks jauh, tetap ada benang merah tentang kehidupan Daud. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang berkenan, seorang yang dikasihi Tuhan. Sebab apa? Sebab dia melakukan segala kehendakku. Artinya apa? Orang atau pribadi yang dikasihi Tuhan itu pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Dalam artian apa? Taat kepada Tuhan. Untuk supaya kita mengalami mujizat, pemeliharaan, bahkan pemulihan dari Tuhan, kesengsaraan, miskin, papa, menderita, diganti keberkatan dan sukacita. Kita harus hidup menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, yaitu kita harus menjadi pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 2 bagian B dari pembacaan kita. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepada Tuhan. Ibu saudara, tidak mudah untuk tetap percaya kepada Tuhan ketika kita dalam kondisi sengsara, dalam kondisi penuh penderitaan, dalam kondisi miskin, terpuruk, papa. Tidak banyak orang tetap bisa percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang Allah izinkan kita berada pada titik-titik nadir untuk Allah menguji seberapa besar iman kepercayaan kita, seberapa besar kita bersandar bergantung kepada Dia, seberapa besar kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, terpuruk sampai titik nadir. Tetapi ketika dalam titik nadir, kita tetap bisa berkata seperti Daud, seperti Ayub, dan tetap percaya Bapak Ibu Saudara dan saya akan mengalami kuasa, mujizat, pemulihan, mujizat, pemeliharaan, mujizat keselamatan dari Tuhan. Sehingga hasilnya Bapak Ibu Saudara, dari ketiga kunci yang betul-betul kita hidupi, hasilnya ayat yang keempat, Tuhan akan mengubah tangisan kita menjadi tari-tarian. Air mata kita, kesedihan kita menjadi sukacita, ucapan syukur. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu ya Tuhanku angkat jiwaku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun mungkin kondisi kita terpuruk sampai titik nol, tetapi ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam doa, tekun, setia, tak jemu-jemu, berseru kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup taat, mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan juga tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun dalam titik nadir, maka hasilnya sungguh luar biasa. Sekali lagi, Tuhan akan memulihkan kita. Marah, kehidupan marah yang pahit akan menjadi manis.
Kehidupan yang penuh kesengsaraan akan menjadi kehidupan yang penuh sukacita. Kehidupan yang penuh tangisan akan menjadi sorak-sorai ucapan syukur. Ibu saudara, pengalaman Daud menjadi kesaksian hidup dan nyata bagi kita semua. Hari-hari ini, apakah kondisi hidup kita, usaha bisnis kita, mungkin dalam kondisi yang diizinkan Tuhan, dalam kondisi sengsara, terpuruk, miskin, menderita, sampai titik nadir. Tetapi jangan hilang iman pengharapanmu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Jadikan doa pilihan yang pertama dan utama. Tekun, setia. Kemudian yang kedua, taat melakukan kehendak Tuhan. Itulah ciri pribadi yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, tetaplah percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Allah pembuat mujizat. Allah sanggup memulihkan dan memberkati hidup kita. Dari kehidupan yang pahit getir, jadi kehidupan yang penuh damai, sukacita, dan diberkati Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan memberikan pertolongan, mujizatnya. Berbahagialah orang yang senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pesan Tuhan pagi hari ini untuk setiap kami, yang menjadi kekuatan, menjadi sumber penghiburan, pertolongan bagi kami. Dalam kondisi kehidupan kami yang sengsara, miskin, menderita, terpuruk, titik nadir pun, kami percaya masih ada harapan. Sekalipun mungkin kondisi kami cuma tinggal 10%, 5%, atau bahkan 2%. Tetapi 2%, 5%, 10% itu masih sesuatu yang bernilai. Dan Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi 100%. Kehidupan kami dalam sukacita, damai sejahtera, dipulihkan, diberkati Tuhan. Oleh sebab itu tentunya Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam doa. Kami hidup taat, kami hidup bersandar dan mengandalkan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan termeterai dalam hati kami, dalam hidup kami, menjadi pegangan sandaran hari ini dalam setiap aktivitas kami. Berkati umat-Mu, berkati setiap sedia Tuhan, setiap yang mendengarkan, diberkati Tuhan. Dalam kegiatan, pekerjaan, usaha, bisnis hari ini, Tuhan jaga lindungi. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati.